Puji Tuhan, saya bersyukur karena Tuhan, kemurahan Tuhan, percaya Tuhan. Terima kasih buat setiap pimpinan-pimpinan yang ada di tempat ini. Tena, terima kasih banyak, dan juga leaders-leaders yang lain. Ini kali yang kedua. Saya pertama ikut pembukaan, ikut lagi. Saya ingat banget, masih ada fotonya, saya duduk depan pas pembukaan di YC Pro. Selanjutnya saya nggak ikut lagi, ya karena ada lain satu lain dan hal. Tapi saya percaya kalau saya percayakan lagi tempat ini untuk saya tidak sedang menggurui teman-teman kita semua yang tempat ini. Saya ingin speaking juga apa yang Tuhan taruh buat saya juga dari tema yang sudah diberikan kepada saya. Dari tema kita minggu ini yaitu rekan sekerja Allah. Lagu pembukaan tadi, Praise I am a friend of God. Ya. Kita ini kawannya Allah, kita partnernya Allah, dan bukan hanya sekedar lagu, tapi biarlah ini menjadi gaya hidup kita dalam kita mengiring melayani Tuhan. Oke. Sama-sama kita buka firman Tuhan 1 Korintus 3 ayat 9. 1 Korintus 3 ayat 9, saya akan baca buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kalau dalam terjemahan BIMK katakan kami adalah orang-orang yang bekerja untuk Allah. Nah, Elohimus yang diberkati Tuhan, sebelum saya lanjut, ayat ini atau ayat yang kita sudah baca saat ini, kalau kita belajar latar belakangnya, tentu kita akan menemukan di situ ternyata ada terjadi sebuah perselisihan, ada ketidakcocokan di antara umat-umat Tuhan pada saat itu, di mana ada yang pro kepada Paulus, ada yang pro kepada Apolos. Jadi umat Tuhan pada saat itu sedikit terpecah dua. Enakan Paulus nih, enakan Apolos nih. Tetapi firman Tuhan yang kita baca ini ada sebuah jawaban yang Paulus berikan kepada jemaat Tuhan pada saat itu. Mereka katakan begini, Paulus katakan begini, kami ini, dia nggak bilang dirinya, tapi dia bilang kami semua, baik Paulus maupun Apolos dan yang lain, yang dikatakan kami ini adalah kawan sekerja Allah, dan kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Yang saya bacakan tadi dalam terjemahan BMK dikatakan kami ini adalah orang-orang yang bekerja untuk Allah. Jadi Paulus ingin menegaskan dan memberikan pengertian kepada jemaat Tuhan pada saat itu bahwa mereka itu adalah kawan. Antara Paulus dan Apolos itu kawan sekerja Allah. Mereka satu di dalam Tuhan. Walaupun mungkin Apolos caranya berbeda, Paulus caranya berbeda, tapi itu bukan sesuatu hal yang menjadi perdebatannya. Karena pada akhirnya firman Tuhan bilang begini, yang menumbuhkan itu adalah Tuhan. Pada akhirnya yang akan menumbuhkanlah Tuhan. Ada yang menyiram, ada yang menanam, ada yang menyiram, dan pada akhirnya yang menumbuhkan adalah Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau kita belajar dari latar belakang ayat yang kita baca, jangan ini dijadikan sebuah perdebatan. Terlalu kekanak-kanakan kalau kita berdebat masalah ini. Yang Tuhan mau adalah bagaimana kita bertumbuh bersama-sama lewat setiap pengajaran-pengajaran yang Tuhan berikan buat kita. Kita ini semua rekan sekerja Allah. Bicara rekan sekerja Allah bukan hanya di gereja, kita melayani, singers, dan sebagainya. Tapi dimanapun kita berada dalam segala aspek kehidupan kita, kita adalah rekan sekerja Allah. Nah, sebagai kawan sekerja Allah, kita bekerja di bawah pimpinan Allah. Pertama, sebagai kawan sekerja Allah, kita bekerja untuk tujuan Allah. Pertama, sebagai di bawah pimpinan Allah, kemudian untuk tujuan Allah, dan sebagai kawan sekerja Allah, apa yang kita lakukan itu untuk memuliakan Allah.
Jadi pada akhirnya segala sesuatu yang kita lakukan, tujuan akhirnya adalah memuliakan Allah. Jadi gak usah membanding-bandingkan lagi. Kita belajar bertumbuh bersama-sama, karena pada akhirnya yang harus kita lakukan adalah apapun itu untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk diri kita, bukan untuk kesenangan orang lain, tapi untuk memuliakan Tuhan. Setiap orang percaya dipanggil untuk terlibat dalam pekerjaan Allah. Bukan karena Tuhan minta bantuan kita ya, bukan. Dia Allah yang besar ya. Tanpa kita pun Tuhan sanggup. Tanpa saya dan saudara, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang Dia mau. Tuhan bisa ya. Tapi ketika Tuhan memanggil kita menjadi rekan sekerjanya Allah, ini adalah, saya katakan, sebuah kehormatan. Sama-sama bilang kehormatan. Ini adalah sebuah kehormatan bagi setiap kita. Ketika kita dipanggil Allah untuk menjadi rekan sekerja Allah, ini adalah sebuah kehormatan. Sebenarnya tanpa kita pun Tuhan bisa melakukan apapun yang Dia mau. Bisa, Dia Allah yang besar. Dia yang punya semuanya ini, Dia menciptakan kita. Tapi kalau kita dipanggil menjadi rekan sekerja Allah, itu sebuah kehormatan, dan kita belajar hargai itu. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan. Bicara tentang rekan sekerja Allah bukan berarti kita, saya katakan tadi, bukan berarti kita melakukannya hanya di gereja saja. Dengan talenta-talenta yang kita miliki, kita sebagai usher, leader, WL, singers, pemain musik, dan lain sebagainya, bukan hanya sebatas itu aja, tetapi dalam segala aspek kehidupan kita. Untuk menjadi rekan sekerja Allah itu berbicara dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan memanggil kita untuk menjadi rekan sekerja Allah yang dimana kita mau bekerja sama dalam pimpinan Tuhan. Saya katakan tadi, dalam pimpinan Tuhan. Ketika Tuhan panggil kita, ayo, contohnya ini, ayo kamu jadi rekan sekerja saya. Dan bukan maunya saya, tapi pimpinannya Tuhan. Apa yang Tuhan mau, itu yang saya harus kerjakan. Apapun profesi kita saat ini, apapun tanggung jawab yang diberikan kepada kita saat ini, dimanapun kita berada, yang Tuhan mau supaya kita menjadi rekan sekerja Allah. Coba kita buka firman Tuhan lagi. Firman Tuhan katakan dalam Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 dikatakan begini: karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kita perhatikan kalimat terakhirnya, dikatakan Ia maunya siapa? Maunya Tuhan. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi yang menjadi kerinduan Tuhan adalah supaya kita tetap hidup dalam setiap panggilan Allah, untuk terus melakukan pekerjaan baik, karena kita ini adalah rekan sekerja Allah. Itu kerinduan Tuhan. Dan artinya gini, segala tindakan ya, setiap pelayanan dan cara hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang kita lakukan itu bermanfaat bagi sesama kita juga. Itu rekan sekerja Allah. Dan itu yang Tuhan mau bagi setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, jadi saya katakan bahwa kita menjadi rekan sekerja Allah bukan hanya pada saat di gereja saja. Saya katakan tadi bahwa kemudian kita melayani dari setiap talenta kita, bukan hanya itu saja, tetapi di dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, saat ini saya ingin bahas dua hal saja ya. Dua hal yang saya ingin bahas. Menjadi rekan sekerja Allah, saya katakan banyak aspek kita bisa pelajari, tapi hari ini saya akan bahas dua hal. Sebenarnya saya cuma pengen bahas satu, tapi saya tidak tahu digerakkan Tuhan ya. Saya ingin bahas ini aja. Saya tahu teman-teman juga mengerti akan hal ini, tapi saya percaya tidak ada yang sia-sia. Yang pertama, Tuhan mau kita menjadi rekan sekerja Allah. Yang pertama yaitu di dalam rumah tangga kita. Di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita. Yang perlu kita sadari bahwa rumah tangga itu bukan sekedar tempat di mana suami, istri, kemudian anak tinggal bersama. Bukan. Sekali lagi, rumah tangga itu bukanlah sekedar tempat di mana suami, istri, anak-anak tinggal bersama.
Tetapi rumah tangga adalah tempat di mana Allah mau bekerja sama dengan kita. Rumah tangga adalah tempat di mana Allah mau bekerja sama dengan kita, membentuk karakter kita, membentuk iman kita, membentuk kasih kita. Kita mau menjadi partnernya Allah, bekerja sama dengan Allah, jadi kawan sekerja Allah di dalam rumah tangga. Suami, istri, anak, kita satu paket. Suami harus bekerja sama dengan Allah, istri harus bekerja sama dengan Allah, anak pun demikian. Dalam rumah tangga saya dibentuk banget, ya. Saya merasakan perbedaannya sebelum saya menikah dan sesudah saya menikah. Pasti teman-teman ngerasain lah ya seperti apa. Apalagi laki-laki. Laki-laki itu dulu sebelum menikah itu ada uang, tidak ada uang terserah. Itu dulu ya, atau kalau sekarang anak sekarang nggak juga kayaknya. Tapi kalau dulu kan ada, saya lupa lagu sekuler gitu. Ada duit, nggak ada duit, kenapa gitu lah, pokoknya enjoy aja. Laki-laki tuh kayak gitu. Tapi beda ketika rumah tangga. Saya dibentuk, saya diajar. Contohnya kecil aja. Ini ada istri saya di sini ya. Saya ngomong apa adanya aja. Dalam rumah tangga saya dibentuk banget, karakter saya dibentuk. Contoh, yang tadinya saya itu orangnya, saya itu dalam rumah tangga, dalam keluarga, saya itu orangnya bersih. Saya nggak suka melihat rumah. Kayaknya laki-laki semua kayak gitu, nggak tahu ya. Nggak juga, nggak jawab, nggak akan bilang sebenarnya. Dalam keluarga, dalam rumah itu saya nggak suka namanya ada debu, saya nggak suka. Ya, apalagi saya ada sedikit apa namanya, kalau kena alergi ya, kena debu itu langsung ada sudah itu berhari-hari udah flu itu. Nah, saya itu bawel. Nah, gitu. Ini gini. Udah masalah kebersihan, itu masalah kebersihan satu. Tapi saya diajar, saya dibentuk di situ. Harus sabar, ya. Saya ngadapi istri saya. Untung dia orangnya tenang. Saya agak ini, ya. Saya hide, dia santai gitu kan. Tapi kadang saking santai bikin tambah saya emosi. Ini orang denger nggak sih ya? Kayak gitu. Saking santainya dia. Contoh lagi, masalah odol ini benar masalah odol. Saya mungkin nggak tahu, sama kayak Tena nggak tahu ya. Saya itu kalau pencet odol ini, tanya istri saya saja. Ini ada dia saksinya di sini. Saya itu pencet odol harus dari ujung. Saya itu nggak suka pencet odol di tengah. Iya beneran. Saya pencet. Saya udah dia mandi, saya lihat, lagi ini. Saya ngomong, "Ma, bisa nggak gini?" Sampai satu ketika saya udah saking saya sama ngomong lagi lah, kesel nih udah gitu. Saya ambil jepitan, saya gulung udah setengah kan, saya gulung saya jepit. Hilang jepitnya. Dipencet lagi dari itu. Tapi saya dibentuk di situ, saya diajar di situ. Sabar, harus sabar. Menjadi rekan sekerjaan dalam rumah tangga itu luar biasa. Di mana kita dibentuk, di mana kita diajar. Saya harus mengarahkan istri saya itu ngingetin saya, ya, dalam karakter, dalam hal iman. Saya dibentuk dalam rumah tangga. Dulu saya katakan tadi kan, punya uang nggak punya uang, kalau masih lajang, santai aja. Tapi beda kalau di rumah tangga, ini lah gitu, beda banget. Nggak punya aduh, ini anak orang yang kita nikahin kan gitu kan. Sampai satu ketika istri saya hamil, kemudian dia tiba-tiba ingetin saya lupa sudah, Pak, 4 hari lagi kontrol. Saya dengan santai, ya, saya cuma bilang gitu, ya, udah. Besoknya dia ingetin lagi, jangan lupa loh, kontrol nanti. Iya, saya langsung mikir, gak ada uang, saya cuma Tuhan. Tapi saya dibentuk, saya diajar, melatih iman saya. Saya cuma Tuhan yang sanggup menyediakan semuanya, Tuhan yang mencukupi. Tinggal 2 hari, diingetin lagi. Perempuan itu gampang, paling seneng ingetin. Makanya jangan suka menjanjikan sesuatu. Hati-hati.
Itu opa, diingat banget itu. Nah, tinggal 2 hari diingetin lagi. Pak, besok saya nggak bilang nggak ada uang, nanti bisa berantem kita lagi kan. Iya, gampang, iya. Jam sekian. Gitu. Iya. Tiba-tiba di pagi itu Tena telepon saya. Bli, tolong antarin sesuatu dong. Udah. Akhirnya saya datang ke Pastori, terus saya nganterin sesuatu. Ketika saya antar barang itu, terus hamba Tuhan bilang gini, saya udah mau pulang, udah beli motor, tiba-tiba saya teriakin, sini tolong, sini dulu. Saya tanya kenapa? Saya dekati kamu, ini buat kamu. Oh ya puji Tuhan, terima kasih. Udah saya pulang. Saya lupa loh yang saya dikasih itu, lupa. Sampai di rumah tiba-tiba saya mau ganti baju, saya lihat, kenapa ya? Saya buka. Saya tahu berapa biaya ketika saya kontrol. Saya kontrol maksudnya berapa biayanya karena udah beberapa kali. Dan saya tahu ada vitamin yang harus dia minum pada saat itu yang dia perlukan. Ternyata waktu saya buka amplopnya itu lebih dari apa yang saya butuhkan. Iman saya dilatih di dalam rumah tangga. Waktu kita di partnernya Allah, kita dilatih oleh Allah. Sakit, gak mudah. Saya itu banyak dapat kesaksian dari Tena juga ketika Tena rumah tangga punya Kevin yang kecil. Itu menguatkan iman saya. Kemudian apalagi dalam kasih. Dalam kasih, saya dibentuk lagi. Saya semakin mengerti tentang kasih Allah ketika saya punya anak. Di situ saya mengerti banget itu gimana kasih Bapa sama anaknya. Ketika saya punya anak, saya cuma ternyata seperti ini. Kasih Bapa sama anak itu seperti ini. Dan Tuhan terus bentuk saya, ajar saya, proses saya. Ketika kita menjalankan sekerjaan dalam rumah tangga, itu berarti kita menyadari bahwa Allah adalah pemilik rumah tangga kita. Dan kalau Allah adalah pemilik rumah tangga kita, berarti Dia juga akan menolong dan menyertai kita. Kita ini adalah orang-orang yang dipercayakan untuk mengelola. Mengelolanya bukan semau kita, tapi kita mengelolanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam rumah tangga kita adalah kawan sekerjanya Allah. Dan kita dipercayakan, sekali lagi saya dipercayakan untuk mengelola rumah tangga kita. Tapi bukan maunya kita, maunya Tuhan. Seperti yang Tuhan mau. Bukan seperti yang kita mau, bukan. Tapi seperti apa yang Tuhan inginkan buat rumah tangga kita. Dan pada intinya adalah yang Tuhan mau supaya rumah tangga kita memuliakan Tuhan. Suami harus bekerja sama dengan Allah. Istri harus bekerja sama dengan Allah. Kedua orang tua harus bekerja sama bersama-sama. Suami istri bekerja sama bersama-sama dengan Allah untuk membesarkan anak-anak yang dipercayakan. Kita orang tua gak ada kekuatan apa-apa. Mungkin kita kaya, kita hebat dengan secara intelektual. Tapi saya mau katakan begini, mendidik anak itu tidak cukup bicara tentang Tuhan. Tidak cukup hanya bicara Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan. Saya banyak menangani anak-anak muda. Orang tuanya kaya, orang tuanya pintar, tapi mau bunuh diri. Saya dengan istri pernah menangani salah satu anak perempuan sampai jam 2 pagi. Mau bunuh diri sudah. Di situ saya belajar bahwa ternyata menjadi rekan sekerja Allah dalam rumah tangga itu banyak prosesnya. Ada banyak hal yang kita belajar. Tidak gampang. Dan ketika semua anggota keluarga bersama-sama bekerja sama dengan Allah, saya sangat percaya pada akhirnya Tuhan akan dipermuliakan.
Yang perlu kita perhatikan dalam rumah tangga adalah, yang pertama, Kristus adalah dasar rumah tangga kita. 1 Korintus 3 ayat 11. 1 Korintus 3 ayat 11 dikatakan begini, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar yang lain daripada dasar yang telah diletakkan Yesus Kristus. Saya sangat percaya orang yang mendirikan rumah tangganya di atas Kristus akan tetap berdiri sekalipun di tengah badai. Ada badai, ada persoalan apapun, dia akan tetap berdiri. Sebab itu saya ingin mengingatkan aja. Saya sekali lagi tidak menggurui, tapi mengingatkan. Sama-sama yuk. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, kita belajar bangun mesbah kita bersama-sama dalam rumah tangga. Berdoa bersama-sama, ngajarin anak kita. Saya ingin cuma mau bilang begini, kita jangan terlalu fokus ngajarin anak kita masalah intelektual. Tapi kita harus juga ngajarin anak kita tentang takut akan Tuhan. Ada banyak orang-orang tua sekarang fokusnya hanya intelektual, belajar, les. Coba bapak ibu lagi. Elohimers, saya lupa siapa, Christine ya, yang wakil menteri Stella Christia. Itu dia katakan begini, dia kurang setuju dengan orang tua yang mengajarkan anaknya les. Pokoknya dia tidak setuju dengan hal itu. Terlalu sibuk dengan hal-hal itu. Sampai anak-anak lupa dengan dunia yang seharusnya dia ikuti dari kecilnya. Dia gak setuju. Saya mulai mikir, iya juga ya. Bahkan ada banyak anak-anak Tuhan seperti itu. Ini saya kasih tahu aja. Ada berapa anak-anak di GC, di remaja, berkali-kali, ayo care yuk, gak bisa kak, les kak, gini kak. Saya tanya, kamu les dari apa? Senin, Selasa, Rabu, astaga, full. Sampai saya bilang, gak ada waktu kak. Terlalu dalam hal seperti itu dikerasin banget, tapi dalam hal kerohanian lembek banget. Jadi ketika mereka dapat persoalan, pergumulan, wah langsung sama-sama kita belajar. Sekali lagi saya mau katakan, sebagai partner dalam kerajaan, partner dengan Allah, bekerja sama dengan Allah, kawan sekerja Allah, dalam rumah tangga kita harus membangun yang namanya mesbah doa, baca firman Tuhan, ngajarin anak-anak kita. Jangan sampai kita kuat, orang tua kuat, tapi anak-anak kita nggak ajarin. Kita harus ajarin juga. Sampai saya tuh ketika gini, saya ajarin anak saya itu, mau dia bangun tidur, mau tidur, bahkan kalau mau berangkat, berdoa dulu. Sampai saya diingatkan sama dia. Pertama waktu itu, kita mau berangkat, biasa kan berdoa. Pas mau berangkat, saking buru-burunya, saya langsung starter motor, udah mau gas, dia tidak, papa, stop. Saya bilang, kenapa? Berdoa dulu. Wah kaget saya bilang, oh ya berdoa. Udah kamu yang pimpin doa. Dia pimpin doa. Terus satu ketika lagi, di saat saya mengalami sebuah keadaan yang bagi saya itu tidak mengenakan, saya lagi drop waktu itu. Saya sama-sama anak saya di kamar, saya duduk, dia lagi main, saya duduk tempat tidur, dia lagi main. Kemudian tiba-tiba dia samperin saya. Dia duduk di samping saya, dia cuma bilang begini, papa, orang itu kalau tidak baca firman Tuhan, kemudian tidak berdoa masuk neraka loh katanya. Wah, saya lagi anak ini ngomong apa? Beneran ini, saya kaget waktu dia ngomong, saya kaget banget. Saya tuh kayak dihantam, gitu loh. Kata-katanya sederhana. Orang kalau tidak berdoa, tidak baca firman Tuhan, nanti masuk neraka loh katanya. Saya tanya, siapa yang ngomong? Teda yang ngomong, Pak. Tapi mungkin Bapak Ibu Elohimers lihat lucu. Tapi saya waktu itu langsung nangis. Memang keadaan saya lagi keadaan yang drop. Dan saya mulai jarang baca Alkitab. Berdoa mulai jarang. Tapi Tuhan ingatkan saya. Saya bersyukur saya ngajarin anak saya dari kecil. Di saat saya lemah, Tuhan pakai anak saya untuk menguatkan saya. Di saat istri lemah, Tuhan bisa pakai suami untuk mengingetin istri.
Di saat suami lemah, Tuhan bisa pakai istri untuk mengingetin suami. Bahkan anak pun Tuhan bisa pakai untuk mengingetin kita. Itu partner. Itu kawan sekerja Allah. Yuk sama-sama kita belajar dari firman Tuhan. Kemudian yang berikutnya, dalam rumah tangga yang perlu kita perhatikan adalah kasih Kristus adalah pengikat rumah tangga kita. Kasih Kristus adalah pengikat. Allah menciptakan suami istri untuk saling mengasihi dan saling melengkapi. Kolose 3 ayat 13 sampai 14 saya bacakan demikian firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunlah seorang akan yang lain apabila seseorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saya sangat mengerti dalam rumah tangga pasti banyak masalah. Ada tantangan, ada pergumulan yang kita hadapi. Tapi jangan sampai ego kita lebih besar daripada kasih Allah. Jangan sampai. Kalau ego kita lebih besar daripada kasih Allah dalam rumah tangga, berantakan rumah tangga itu. Perceraian bisa terjadi. Yang perlu kita sadari adalah ada banyak anak-anak, saya katakan tadi anak-anak mau bunuh diri. Karena kenapa? Karena dia melihat tidak ada kasih dalam keluarganya, dalam rumah tangga. Papa mamanya berantem. Ada banyak anak-anak kehilangan figur bapak. Bukan karena bapaknya tidak ada di rumah. Ada. Tapi tidak bisa memberikan teladan kepada anaknya. Akhirnya anak itu mencari pelampiasan di tempat lain. Ini yang perlu kita perhatikan. Sebagai rekan sekerja Allah dalam rumah tangga, kita harus belajar akan hal ini. Yang anak-anak lihat adalah apakah ada teladan kasih dan pengampunan dalam rumah tangga. Yang anak-anak perhatikan adalah teladan. Sekali lagi saya mau katakan, yang anak-anak perhatikan itu teladan. Mau seberapa banyak kita kasih nasihat, kita omongin bla 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 bla. Tapi kalau dia tidak melihat teladan. Tapi kalau kita kasih teladan buat mereka, kita jarang menasihati mereka. Tapi karena mereka lihat teladan kita, oh papa saya rajin berdoa, oh mama saya rajin berdoa. Anak itu akan ikut. Bahkan tanpa kita omongin pun anak itu akan ikut. Anak saya sampai bilang gini, kenapa saya bawa anak saya? Karena ya lebih baik saya ngomongin keluarga saya ya, daripada keluarga orang lain. Satu ketika kami berdoa, saya pernah cerita saya lupa sama Tiana ya. Berdoa, udah biasa berdoa, mulai menikmati hadirat Tuhan, bahasa roh dan sebagainya. Dia lagi main, tiba-tiba dia nyempil. Dia nyempil samping saya, kita lagi doa. Menyembah Tuhan, tiba-tiba dia juga ba gitu. Lucu, dia pikir kita ini ngomong asal, bahasa roh itu ngomong asal gitu loh. Ngapain? Dia ngikutin. Tapi saya belajar gini. Makanya saya belajar apa yang kita kasih, ketika kita kasih teladan kepada anak kita, anak itu akan mengerti dan dia akan lakukan juga. Tanpa kita harus ngomong, kamu harus gini. Enggak. Tapi waktu kita kasih teladan dia akan pasti ngikutin. Jadi makanya kasih teladan yang baik, amin. Jangan sampai anak-anak lihat pertengkaran antara rumah tangga, antara suami istri. Aduh, saya banyak melihat hal itu. Dan korbannya adalah anak-anak. Tidak ada kasih dalamnya. Oke, kita lanjut. Cukup rumah tangga ya. Yang berikutnya. Yang terakhir adalah, bagian kedua adalah menjadi rekan sekerja Allah. Oke. Yang kedua adalah menjadi rekan sekerja Allah dalam pekerjaan kita. Nah, pekerjaan kita yang kita lakukan bukan semata-mata hanya untuk supaya kita memperoleh penghasilan. Bukan hanya semata-mata supaya kita mengejar jabatan. Atau memperoleh jenjang karir yang lebih baik. Itu bagus. Tapi bukan itu semata-mata yang harus kita kejar. Jadi sekali lagi pekerjaan yang kita lakukan bukan semata-mata hanya untuk supaya kita memperoleh penghasilan, mengejar jabatan, memperoleh jenjang karir yang lebih baik. Bukan hanya itu. Akan tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa
pekerjaan yang kita lakukan merupakan bentuk panggilan Tuhan buat kita. Di mana lewat pekerjaan itu Allah mau bekerja sama dengan kita sehingga kita menjadi rekan sekerja Allah untuk apa? Memuliakan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31 saya bacakan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, perhatikan, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, saya percaya termasuk pekerjaan kita, lakukanlah semuanya itu untuk apa? Memuliakan Allah. Jadi kita bekerja bukan hanya untuk memperoleh penghasilan, bukan hanya untuk supaya kita memiliki jabatan yang lebih baik, bukan hanya untuk supaya kita mengalami jenjang karir yang lebih baik, bukan hanya untuk supaya kita lebih kaya. Bukan. Ya saya sadar, saya tahu firman Tuhan menjamin bahwa Tuhan juga akan berkati kita dengan semuanya itu. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa kita sadari bahwa tujuan Allah memberikan pekerjaan kepada saya dan saudara. Entah kita sebagai guru mungkin, entah kita sebagai pegawai dalam sebuah perusahaan dengan jabatan apapun yang kita pegang saat ini, entah kita sebagai pengusaha, entah kita bekerja dalam dunia pemerintahan mungkin. Tujuan utama dari semuanya itu adalah untuk memuliakan Allah. Karena kita ini adalah rekan sekerja Allah. Pertanyaannya adalah begini, bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan dengan dalam pekerjaan kita? Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan di dalam pekerjaan kita? Firman Tuhan memberikan jawaban seperti ini. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya mikir, Tuhan maksudnya apa ya Tuhan? Apa hubungannya dengan dunia pekerjaan? Saya merenungkan hal ini dan Tuhan ngajarin saya seperti ini. Yang pertama, orang yang melakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan adalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Sekali lagi, orang yang melakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan adalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Dan orang yang hidup takut akan Tuhan pasti dia akan jujur dalam pekerjaannya. Orang yang takut akan Tuhan dia pasti bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Orang yang takut akan Tuhan dia tidak akan tergoda dengan keadaan, dengan godaan-godaan yang ada dalam pekerjaan, dalam dunia pekerjaan. Baik itu mungkin korupsi ataupun perselingkuhan, itu bisa terjadi loh. Salah satu teman istri saya Kristen, tapi ketika dia bekerja dia selingkuh dengan teman kerjanya, partner kerjanya. Saya kaget. Terus partner kerjanya Kristen lagi. Sama-sama Kristen. Selingkuh. Tergoda dengan keadaan yang ada. Salah seorang, boleh saya katakan mentor saya. Ya, waktu saya ada di Sulawesi Tengah, kakak rohani saya. Hamba Tuhan, pendeta. Tapi ternyata saya kaget. Saya itu waktu itu patah hati waktu saya. Saya kaget dengar itu. Selingkuh dengan jemaatnya sendiri. Saya bilang, Tuhan kok kayak gini ya. Jadi hati-hati dalam dunia pekerjaan. Ketika ada tantangan, godaan seperti itu, kita harus ingat, saya rekan sekerja Allah. Saya harus hidup takut akan Tuhan. Saya harus hidup takut akan Tuhan. Dan inilah bagian-bagian ini saya katakan tadi, orang yang takut akan Tuhan, jujur, bertanggung jawab, tidak tergoda dengan setiap godaan dalam lingkungan pekerjaan. Saya katakan ini salah 3 cara kita memuliakan Tuhan. Bukan salah 1, salah 3 cara kita memuliakan Tuhan. Ya, ada banyak lagi yang kita bisa lakukan. Satu kesaksian begini, seorang ibu dalam pekerjaan, jemaat kita di sini, ketika di care dia kesaksian begini. Dia bilang begini, saya itu di care, saya di pekerjaan, saya itu
diomongin, pokoknya dia mengalami sesuatu yang gak enak. Mengalami sebuah tekanan yang begitu berat pada saat itu dalam pekerjaan. Tapi dia gak mau balas. Orang itu jahatin dia, pokoknya banyak hal yang dia alami. Tapi dia gak mau balas. Dia gak balas. Dia cuma ingat firman Tuhan bahwa, dia ingat ayat ini. Kita ini rekan sekerja Allah. Itu kesaksiannya dia. Berkali-kali, udah berapa bulan dia diperlakukan tidak baik dalam dunia pekerjaan. Dengan teman sekerjanya pada saat itu. Tapi dia coba bilang, Tuhan berkati orang itu Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan berkati dia. Sampai akhirnya kesaksiannya dia katakan begini. Karena ibu ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Pada akhirnya, singkat cerita dari kesaksiannya, orang yang ingin menjatuhkan dia, itu dipecat. Tapi dia justru diangkat. Beneran, saya kaget. Wah, beneran tuh, beneran. Orang yang ingin jatuhkan dia itu dipecat. Padahal dia gak pernah ngadu, gak pernah. Karena katanya ketika dia dijahatin, dia masuk dalam ruangan di WC, dia nangis di situ. Dia cuma nangis, dia berdoa, Tuhan berkati orang itu. Ketika juga satu ketika dia datang bekerja, dia datang pagi-pagi, tempat orang itu yang suka jahitin dia, ditumpangin tangan sama dia. Dia doain, Tuhan berkati dia, Tuhan berkati. Saya bilang, Tante jangan balas ya, Tante berkati orang itu. Waktu Tante berkati orang itu seperti bara api di atas kepalanya. Dan itu terjadi. Orang itu dipecat, padahal bicara umur, Tante ini, jemaat ini lebih tua daripada yang jahat ini. Tapi dia diangkat lagi. Posisi jabatannya naik lagi. Dia sampai bingung, dia kaget. Saya mau katakan, orang yang takut akan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah biarkan. Dalam dunia pekerjaan apapun yang kau alami. Itu juga yang dialami Yusuf. Saya gak perlu jelaskan seperti apa. Teman-teman tahu kisah Yusuf seperti apa. Ya. Dalam dunia pekerjaannya yang Yusuf kerjakan, dia hidup takut akan Tuhan. Jadi sebagai partnernya Allah, sebagai rekan sekerja Allah, dalam dunia pekerjaan, mari belajar hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, orang yang melakukan segala sesuatu dengan segenap hatinya seperti untuk Tuhan lah. Orang yang tahu mengucap syukur dalam segala hal. Tahu mengucap syukur. Tidak peduli apa pekerjaanmu. Ya. Di mana engkau bekerja. Tantangan apapun yang kau alami dalam pekerjaan. Belajar mengucap syukur. Tidak peduli pekerjaanmu apa. Mungkin bagi orang lain, apa sih pekerjaannya itu? Dipandang sebelah mata, gak peduli. Tapi belajar mengucap syukur. Orang yang belajar mengucap syukur, dia akan menikmati berkat Tuhan. Orang yang belajar mengucap syukur, dia akan terus merasa cukup. Ya. Orang yang belajar mengucap syukur akan terus belajar merasa cukup dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupannya. Ya, kita cepat aja. Kemudian yang terakhir. Orang yang melakukan segala sesuatu dengan segenap hatinya seperti untuk Tuhan adalah orang yang mau mengutamakan kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Contohnya firman Tuhan, Sadrak, Mesak dan Abednego. Ketika mereka disuruh menyembah patung yang dibuat Raja Nebukadnezar, tapi firman Tuhan mencatat mereka lebih mengutamakan kehendak Tuhan. Sekalipun firman Tuhan mencatat bahwa nyawa mereka menjadi taruhannya. Tapi mereka berkata, saya pakai bahasa saya, Tuhan mau tolong atau Tuhan tidak tolong, mereka tetap tidak mau menyembah patung itu dan mereka mau tetap menyembah kepada Allah yang hidup. Inilah perkataan iman yang mengutamakan kehendak Tuhan. Sebuah perkataan iman yang benar-benar menyatakan bahwa Tuhan yang lebih utama. Kehendak Tuhan yang lebih utama. Dan orang yang terus mengutamakan Tuhan, ya, mengutamakan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya, dia akan melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan tidak akan pernah biarkan. Itu janji Tuhan, saya pegang. Ayat ini, Daniel 3 ayat 16 ini sampai 18, itu ayat pegangan saya ketika saya masuk sekolah Alkitab.
Itu ayat pegangan saya sampai sekarang, saya pegang. Tuhan mau tolong, Tuhan tidak tolong, saya tetap menyembah Tuhan. Apapun keadaannya, apapun situasinya. Satu kesaksian lagi. Ketika saya masih di Sulawesi Tengah, ada salah satu jemaat pekerjaannya itu adalah jual ikan keliling, tapi pakai motor. Nah, di sini nggak pernah kan, tahu kan kayak gitu. Tapi kalau di daerah di Sulawesi Tengah, ya di pasar itu ada orang jual ikan, iya ada. Tapi ada juga orang-orang yang menjual ikan itu keliling pakai motor sambil kokek gitu-gitu tuh ada itu jualan. Nah, bapak ini tadinya enggak punya pekerjaan. Terus dia berdoa, Tuhan saya harus kerja apa ya? Tuhan suruh dia, kamu jualan ikan aja. Oke, sudah. Sampai satu saat sebelum dia jualan ikan, dia datang ke pastori, dia berdoa. Dia minta didoakan oleh gembala. Setelah didoakan, terus Tuhan ngomong sama dia gini. Setiap kamu jualan ikan, ini Tuhan sendiri ngomong sama dia. Setiap kamu jualan ikan, maka kamu harus kasih ke pastori 1 tusuk ikan. 1 tusuk itu bukan apa ya? 1 tusuk itu kalau di sana itu jadi ada rotan mungkin tali apa rotan sekitar 10 cm. Jadi dimasukin ikan di situ ada 5 atau sampai 10 ekor gitu. Jadi itu bicara 1 tusuk, satu gitu. Kamu kasih satu tusuk ikan setiap kamu akan jualan. Dia pegang apa yang Tuhan suruh sama dia. Dia belajar taat. Dia belajar melakukan kehendak Tuhan. Dia belajar mengutamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dalam pekerjaannya. Udah setiap hari ketika dia akan jualan. Dia udah mulai. Saya udah lagi biasanya nyapu. Keko. Oh ikan datang ini puji Tuhan. Makan ikan segar lagi. Setiap hari terus itu dia kerjakan. Setiap hari. Tapi satu ketika itu rame, jualannya makin rame, laris terus habis. Sampai satu ketika dia lupa apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Dia udah jualan, dia jualan, tapi dia bingung di tengah jalan, kok nggak ada yang beli ya? Biasanya di daerah ini rame nih, kayak gitu dia. Tuhan tiba-tiba ingatin, kamu belum kasih 1 tusuk di pastori. Dia balik, dia pulang lagi, dia mampir di pastori, dia kasih. Kemudian jualan lagi. Beneran, laris. Ini kisah nyata mungkin sederhana. Tapi saya mau katakan begini. Setiap kita yang belajar, orang yang takut akan Tuhan, dikatakan tadi, orang yang melakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti Tuhan, ada orang yang mengutamakan kehendak Tuhan. Dan orang yang mengutamakan kehendak Tuhan, Tuhan tidak pernah biarkan. Tuhan gak pernah biarin. Tuhan pasti akan tolong. Tuhan pasti akan berkati. Apapun pekerjaan yang saat ini kau kerjakan, belajar mengutamakan kehendak Tuhan. Apa menjadi kehendak Tuhan dalam pekerjaan kita? Ujungnya kehendak Tuhan adalah memuliakan Tuhan. Apapun pekerjaan kita, biarlah pekerjaan kita ini memuliakan Tuhan. Elohimers yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya dan saudara menyadari bahwa kita inilah rekan sekerja Allah dalam pekerjaan yang kita lakukan, maka apapun pekerjaan kita, dimanapun kita bekerja, kapanpun kita bekerja, kapanpun pekerjaan itu kita lakukan, mau pagi, mau siang, mau malam, firman Tuhan katakan, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini familiar lah, kita hafal ayat ini. Tapi seringkali kita lupa mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Ada satu pujian memberkati saya. Bicara melakukan Tuhan. Lagu baru mungkin teman-teman tahu lagu ini. Ku beri hidupku. Tinggiannya. Hidupku untuk kemuliaan-Mu, ku lepaskan semua keinginanku, ganti dengan keinginan hati-Mu, ku beri hidupku
kemuliaan-Mu. Pada akhirnya kita akan lihat ini. Kan ada mahkota yang Kau sediakan. Belajar taat. Belajar melakukan kehendak Tuhan. Amin. Saya percaya karena kita inilah rekan sekerja Allah dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam usaha kita, dalam rumah tangga kita. Belajar taat, ikuti aja, bukan maunya kita, tapi ikuti maunya Tuhan. Kita akan melihat hal-hal yang secara manusia kita, ini gak mungkin, tapi Tuhan bisa bikin lakukan. Tuhan bisa lakukan itu buat kita. Itu jadi mungkin karena kita belajar taat sama Tuhan. Karena pada akhirnya sebagai rekan sekerja Allah, saya mengundang teman-teman PAW. Sebagai rekan sekerja Allah dalam keluarga, sebagai rekan sekerja Allah dalam pekerjaan, semua yang kita lakukan adalah akan diuji. Ya, perhatikan baik-baik. Pada akhirnya sebagai rekan sekerja Allah dalam keluarga, dalam pekerjaan, semua yang kita lakukan akan diuji. Akan diuji, Tuhan akan uji semuanya. Apakah yang kita lakukan itu benar-benar menyenangkan hati Tuhan atau hanya untuk menyenangkan hati manusia? Apakah yang kita lakukan itu benar-benar untuk kepentingan Tuhan atau hanya untuk kepentingan diri kita sendiri? Semua akan diuji. Jadi kalau kita mau lolos pada ujian itu, belajar senangkan hati Tuhan. Dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Karena kita adalah rekan sekerja Allah. Haleluya Yesus.